Baik, selamat siang. Eh, Hari ini kita akan melihat solusi dari modul tutorial 7 yang berisi tentang statika dan juga dinamika fluida. Soal ini waktu itu ya kalau materinya sih sudah disampaikan waktu kuliah, namun pengerjaan dari PR ini kalau nggak salah dulu bertepatan dengan kegiatan kampus tour sehingga waktu itu kalau nggak salah pengumpulannya itu bukan hari Senin tapi jadi hari Rabu karena Anda mempersiapkan ini ya kegiatan kampus tour tersebut. Nah kalau di sini ya yang jadi tugasnya itu adalah yang bagian yang B. Pertanyaannya ini berasal dari ini ya, buku Halida Resnick di bagian-bagian pertama, di mana ini disebutkan ini ya, ada sebuah ini in 1654 Otto von Guericke, Otto von Guericke, inventor of air pump, jadi penemu dari pompa angin, gave a demonstration before the noblemen in the Holy Roman Empire, which 2 teams of 8 horses could not pull apart to evacuated brass hemisphere. Jadi ada sebuah bola gitu ya, bola yang terbuat dari brass itu kuningan, yang dimana dia itu disambungkan gitu ya, disambungkan dan disebutkan di sini bahwa lempengan dari bola kuningan ini ditarik sama 2 buah kuda ke kanan dan ke kiri dan ternyata tidak bisa dibuka gitu ya, nggak bisa dibuka. Di soal modul ini ditulisnya 2 potongan logam berbentuk setengah lingkaran. Ini seharusnya ya setengah lingkaran itu maksudnya itu adalah yang ininya penampangnya gitu ya, penampang. Sebenarnya bukan setengah lingkaran tapi setengah sebentar. Kemudian udara di dalamnya dipompa keluar setengah lingkaran dengan jari-jari sekian. Setengah lingkaran ya. Coba saya lihat ininya. Give demonstration in the which 2 teams of 8 horses could not part to evacuated brass hemisphere. Assuming this hemisphere has strong thin walls, so that R in figure 1429 may be considered both inside and outside. Show that first purpose has magnitude where difference between the pressure outside inside. Ini tuh harusnya ini ya, maksudnya ada sebuah cangkang bola gitu ya, ada sebuah cangkang bola, kemudian dia itu di ini tengahnya tuh memisahkan antara 2 bagian gitu ya, antara 2 bagian, jadi setengah bola gitu. Jadi mungkin ini ada mistranslation mungkin ya dari persoalan ini. Seharusnya ini bukan berbentuk setengah lingkaran tapi bentuk setengah bola. Nah, jari-jarinya itu adalah 0,3. Ya, jadi 2 potongan logam berbentuk setengah lingkaran. Setengah bola, hanya setengah bola ini gabungin gitu ya. Kemudian udara di dalamnya itu dipompa keluar sehingga tekanannya itu yang ada di dalam bola ini ya. Yang tekanan yang ada di dalam cangkang bola ini adalah 0,1 atmosfer. Nah, jika tekanan luar itu adalah 1 atmosfer, jadi tekanan udara yang yang melingkupi dari seluruhan ini adalah 1, tapi di dalamnya itu tekanannya 0,1 atm. Berapa gaya yang diperlukan untuk bisa memisahkan 2 potongan logam tersebut? Jadinya di sini artinya kita sebetulnya ya diminta untuk menerapkan persamaan gaya itu berasal kita menerapkan persamaan dasar definisi dari tekanan sebetulnya ya. Tekanan itu merupakan gaya dibagi luas gitu ya. Gaya dibagi luas. Nah, ini kita diminta untuk menghitung berapa sih gayanya
jika diketahui tekanan yang ada di dalam cangkang bola 0,1 atm, nanti dikalikan dengan faktor luas, ya, dikalikan dengan faktor luas dari cangkang bola tersebut, ya, dikalikan dengan cangkang bola itu tersebut. Namun dia itu si cangkang bolanya itu sendiri berasal dari penyatuan dua buah setengah bola, ya, yang disatukan, setengah bola yang disatukan. Karena di soal yang aslinya konon kabarnya dia ini digunakan sama Otto von Guericke ini untuk supaya ini apa namanya percobaannya itu bola yang ini ditarik sama 8 buah kuda, ya, 8 ekor kuda, 4 di kanan 4 di kiri, ternyata nggak bisa gitu ya. Ternyata ini tuh sangat ini sekali, padahal terlihat sepele gitu ya, terlihat sepele. Nah, di sini kalau di soal aslinya kita lihat di sini, show that the force F required to pull apart the hemisphere has the magnitude of this one. Jadi di sini diminta untuk tunjukkan bahwa si F-nya ini adalah sama dengan pi r kuadrat delta P. Tapi kalau di soal ini diminta untuk langsung hitung berapa gayanya, ya. Langsung hitung berapa gayanya. Kalau dari sini sih sebetulnya lihat ya, kalau dari persamaannya sih delta F sama dengan pi r kuadrat delta P, sehingga kalau dari ininya ya, dari soal aslinya di sini sudah langsung diketahui persamaannya F-nya itu sama dengan sekian. Tapi di sini ternyata digunakan approach yang lain, yaitu di mana nah ini di mana ditunjukkan dulu nih penurunannya tuh dari sini loh. Ya ternyata cukup ribet ya. Di mana DF ini sama dengan delta P dikalikan DA. Dari sini sebetulnya dari persamaan. Saya nggak tahu nih kalau di PDF bisa nulis nggak ya? Saya coba. Tuh nggak bisa nih. Sebentar, ini oh iya nggak bisa. Bisanya dia highlight aja ini. Ya, dari persamaan ini gimana caranya ya? Terus Cina aja gitu. Sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini gitu. Kecilin. Ya ini sebetulnya dari apa namanya F atau maaf. Kalau dari persamaan dasarnya itu F sama dengan P sama tekanan adalah sama dengan gaya dibagi luas gitu ya, sehingga F-nya itu sendiri adalah sama dengan P dikalikan A. Namun untuk persoalan ini nggak bisa langsung karena dia itu melakukan untuk mendapatkan F yang apa namanya kuantitatif, dia itu lakukan dari integrasi ini P dikalikan dengan DA. DA ini adalah elemen luas ya, elemen luas dari setengah bola ini gitu ya, elemen luas dari setengah bola ini ya, dari setengah bola ini, sehingga apa namanya DA-nya merupakan luas, kalau ini adalah diameter bola gitu ya. Ini saya gambarnya juga nggak enak. Nah gini gitu ya. Nah elemen luasnya tuh ya ini cuplikan sini gitu ya. Elemen luasnya itu adalah cuplikan yang sebelah sini, sehingga DA-nya ini ya, sehingga DA-nya ini kalau digambar ini yang ininya nih ya, yang cincin yang kayak gini tuh. Yang cincin kayak gini, sehingga DA-nya ini didefinisikan sebagai keliling ya, keliling dari cincin kemudian dikalikan sama lebar gitu ya. Keliling dikalikan lebar itu kan jadi luas ya. Keliling dikalikan lebar itu jadi luas, makanya nanti seperti ini. Sehingga elemen dari luasnya itu sendiri adalah sama dengan 2 pi R kuadrat sin theta
Theta ini agak ribet juga ya, agak ribet seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya Anda ngerujuk ke ini buku ini kan sebetulnya langsung ada persamaan jadinya nih. Ada persamaan jadinya. Nah, bisa langsung dipakai sih sebetulnya untuk menghitung ini. Jadinya langsung bahwa gayanya itu adalah ya seperti ini ya. 2 kali 10 pangkat 4 Newton itu dari Pi dikalikan R kuadrat dikalikan delta P. Nah, ini mengapa seperti itu dari persamaan yang panjang ini ya, ini berasal dari integrasi. Lihat ininya, batas integrasinya ini dari 0 derajat ke pi per 2 ya, dari 0 derajat ke pi per 2. Jadi dari sini ya, sudutnya itu dari sini ke atas gitu ya, dari sini ke atas. Kenapa dianya itu seperti demikian? Ini saya juga ini ya, apa namanya, masalahnya Anda udah belajar ini belum ya? Udah belajar koordinat bola belum ya? Kalau belum kan ribet juga gitu. Jadi kalau di apa itu namanya, menghitung luas untuk sebuah medium yang bulat, biasanya kita menggunakan koordinat bola, di mana nanti salah satu komponennya itu ada ada komponen apa ya namanya tuh. Jadi kalau misalnya dv itu kan kalau di kartesis itu kan sama dengan dx, dy, dz gitu ya. Tapi kalau di koordinat bola itu tuh dia jadi sama dengan r kuadrat dr sin theta d theta dikalikan dv gitu. Nah, kalau untuk menghitung luas ya, untuk menghitung luas biasanya digunakan digunakan r dr dikalikan r sin theta d theta. Nah, makanya mungkin dari sini nih ya. Makanya ini kan sama juga dA sama dengan r kuadrat dr r kuadrat dr sin theta d theta. Tapi di sini ya kebetulan si dr-nya ini sudah diserap menjadi lingkaran gitu ya. Sudah diserap menjadi keliling lingkaran sehingga dia menjadi seperti ini. Tapi kalau untuk menyelesaikan persoalan ini sesungguhnya hanya tinggal mengaplikasikan persamaan ini aja sih. Mengaplikasikan persamaan FH ini yang sama dengan pi r kuadrat delta P ke persamaan ini sehingga udah selesai gitu ya. Menghitung gayanya itu adalah sekian. Tapi penurunannya ini agak ini ya. Penurunannya ini agak sulit ya, agak sulit karena melibatkan penghitungan menggunakan koordinat bola itu. Makanya sedangkan kita ini di TPB koordinat bola itu ya baru sebenarnya hanya sampai sekedar polar ya, sampai koordinat polar. Kalau koordinat bola itu nggak terlalu banyak dieksplor, tapi ini sayangnya ini muncul seperti ini. Maksud saya adalah Anda tiba-tiba ada faktor 2πr ini tuh dari mana gitu ya. Faktor 2πr ini tuh ya dari sini sebetulnya nih, dari persoalan yang ini. Tapi ya itulah apa namanya, di solusi ini dicari ininya apa namanya, penyelesaian DA yang mudah. Tapi ternyata ketika dijelaskannya agak sulit ya, sehingga apa namanya, mengapa FH-nya itu persamaannya demikian gitu ya, tidak langsung ini apa ya. Kalau intuitif kan Anda berarti kan harus ini ya apa namanya, kalau intuitif kan bisa saja ini delta P yang terjadi ya.
delta P yang terjadi antara luar dengan dalam dikalikan dengan luas permukaan dari bola ini gitu ya, luas permukaan dari bola ini langsung gitu kan. Tapi ternyata tidak ya. Tapi ternyata tidak bisa begitu karena ini badannya ini sendiri bukan dari bola yang kontinu gitu ya. Dia itu merupakan sambungan dari dua buah permukaan bola, sehingga penghitungan elemen A-nya ini harus spesifik. Dan kalau di soal yang asli ini udah langsung disampaikan bahwa dia itu adalah besarannya sekian. Kalau langsung ya, kalau langsung itu kan berarti Anda gampang ya, tinggal F-nya ini yang dicari, P-nya ini adalah delta P adalah sama dengan berapa tadi? 0,1 atmosfer 1 dikurangi 0,1 atmosfer gitu kan. Sedangkan A-nya itu kalau mudahnya itu kan sama dengan berapa sih? 4 PR pangkat 2 ya. Karena bola gitu kan. 4 pi R pangkat 2 gitu kan. Nah, ini nggak bisa begitu karena dia ini adalah dari sambungan dua buah cangkang setengah bola yang digabungkan, makanya dia punya persamaan khususnya ini langsung punya persamaannya itu menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda sempat untuk merujuk ke soal aslinya di sini, nah ini persamaan asli yang digunakannya itu ini sebetulnya. Tapi the way to solve this, the way to find the equation for this problemnya ini agak panjang gitu ya, agak panjang sebetulnya. Dan ini perumusan di sini itu sebutnya agak disembunyikan beberapa detailnya gitu ya, karena Anda belum belajar bagaimana melakukan integrasi di koordinat bola ya, seperti itu. Makanya ini jawabannya menjadi seperti ini. Oke, yang kedua ini berkaitan dengan dinamika fluida. Ada pipa di bagian A, B, dan C. Yang C ini lebih sempit daripada yang B dan A. Diketahui debitnya 48 liter per menit. Kemudian nah, debit itu kan A dikalikan V. Kemudian dari sini diketahui bahwa penampang di B 2 kali dari C, penampang di A 2 kali dari B. Jadi kalau C itu penampangnya adalah 4 cm persegi, maka B itu 2 kalinya, jadi 8. Ya, jadi 8 cm persegi. Kemudian yang A itu adalah 4 kali C atau 2 kali B gitu ya. Jadinya dia itu sama dengan, jadi ini bentar, kalau C itu 4 berarti di sini 8, maka di sini 2 kali 8, jadi ini 16 cm persegi. Nah, debitnya adalah 48 liter per menit, dikonversi menjadi meter per detik ya, meter kubik per detik menjadi 0,008. Nah, kemudian dengan persamaan kontinuitas ya, karena debit itu sendiri merupakan V dikalikan A, dan kita udah tahu berapa debit kita udah tahu ya debit di C itu berapa, kemudian debit tersebut nanti dibagi dengan luas dari pipa di C ini. Nah, ternyata nanti didapatkan dia kecepatan alirnya di C itu adalah 2 meter per detik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kecepatan aliran di A, di B, ya, dan juga ketinggian permukaan di A dan B. Nah, ini tinggal kita menggunakan persamaan kontinuitas. Menggunakan persamaan kontinuitas. Bukan saya mas, tapi back. Persamaan kontinuitas antara A, karena ini kan debit kan ini kan maksudnya adalah debit di A adalah sama dengan debit di C, maka di sini luas di A
dikalikan dengan volume di A, kecepatan laju alir di A adalah sama dengan luas permukaan di atau luas penampang di C dikalikan dengan VC. Nah, di sini diketahui ini diketahui A-nya gitu ya. A-nya ini adalah 4 cm. 4 cm persegi dikalikan dengan VC-nya itu adalah sama dengan 2 meter per detik. Nah, ditanya berapa VA dengan A-nya tadi kan sudah diketahui ya. Tadi AC itu adalah sama dengan 4 cm persegi, A di B 8 cm persegi, A di luas di A adalah sama dengan 16 cm persegi, sehingga nanti bisa didapatkan VA itu adalah ini ya, dibagi 16. Bukan 10, 16 cm persegi. Sehingga nanti didapatkan dia itu adalah ini 1/4 kali 2,5 ya, 0,5 meter per detik. Jadi sama dengan 1. Kemudian kecepatan aliran di B ya sama ya. Jadi A di B dikalikan kecepatan di B adalah sama dengan debit di C dari aspek luas area dengan ininya kecepatannya, sehingga nanti didapatkan VB-nya itu adalah sama dengan 1 meter per detik ya. Jadi semakin besar luas penampang dari pipanya, kecepatan mengalirnya menjadi lebih kecil. Nah, kemudian untuk menghitung berapa sih ketinggian di A ini, jadi A-nya itu di sebelah sini ya, di sebelah sini. Ini kita lakukan persamaan Bernoulli ya, PA yang ada di sini, PA yang ada di sini ditambah jadi maksudnya itu adalah ini mungkin ada juga note ya terkait dengan soal ini, bahwa yang dimaksud itu inilah, saya gambarnya jelek. Nah, gini harusnya. Nah, ini yang sama di yang di sini ini bentar. Nah, ini kan ada garis nih ya, menunjukkan titik tengah dari permukaan A, B dan C itu sama sebetulnya. Ya, ini tuh bagian yang A, yang ini tuh bagian yang B ya. Nah, ini di sini ada ketinggian gitu ya, dari sini ke sini ada ketinggian. Nah, ini seharusnya nih A aksen gitu. Nah, di sini juga di sini juga ini tuh B aksen gitu ya. Atau seharusnya yang di sini justru ya, yang di tengah-tengah ini justru yang aksennya gitu. Karena ini membuat multi interpretasi gitu, menjadi agak susah untuk dimengerti. Nah, harusnya itu adalah di tengah ini, yang yang C ini nih yang di tengah ini harusnya nih B ya, B aksen, yang ini tuh C yang ini nih A aksen ya. Jadi untuk elevasi yang sama, di elevasi yang sama ini tekanannya beda ya. Sedangkan tekanan di luar nih, tekanan yang ada di bidang batas ini sama dia di keluaran dari C ini sama. Jadi ini PA yang ada di atas ini ya. Jadi maksudnya yang akan kita hitung di sini menggunakan persamaan Bernoulli ya, itu adalah sebetulnya PA aksen adalah sama dengan PB aksen gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi PA aksen itu terdiri dari PA, tekanan yang ada di atas ini ya, kemudian ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GH gitu ya. Seperti itu. Jadinya maksudnya itu seperti itu.
ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini juga sama, ini kalau ini PC ya, kalau ini tekanan bukan PC aksen tapi BB aksen, ini PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB, yang ini A ya. Jadi H ini adalah ini ketinggiannya, ini HA, yang ini HB karena yang ditanyakan itu. Nah, kemudian PA. Nah, di sini karena PA di sini adalah air di sini berhubungan dengan udara, maka PA di sini ini sama dengan P0. PA ini sama dengan P0, kemudian PB sama dengan P0, dan PC-nya itu sendiri ketika dia keluar sebagai outlet, dia itu juga sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, sehingga dengan demikian untuk mengetahui berapa ketinggian di untuk mengetahui berapa ketinggian dari ini di A, kita gunakan itu tadi apa? Tekanan A aksen itu adalah sama dengan tekanan di C, ya, tekanan di C, sehingga nanti ini apa namanya ini menjadi sama dengan P0 ditambah setengah rho VC kuadrat ya ditambah rho GHC. HC-nya ini kan 0 ya kan, elevasinya ini kan Y sama dengan 0, ini sedangkan Y sama dengan HA, ini Y sama dengan HS. Nah, ini makanya nih sama dengan 0. Kemudian ini PA aksen ini kan P0 juga ya, karena PA dan PB yang ada di bidang sini ya yang ada di tabung yang ada komponen vertikalnya ini kan sama juga dengan tekanan atmosfer. Ini juga sama dengan P0, kemudian ditambah setengah rho VA kuadrat ya, VA kuadrat yang ada kecepatannya di sini ditambah rho GHA, yaitu yang kolomnya yang ini. Nah, sehingga karena ini bisa dicoret, yang ini juga 0, maka nanti bisa kita hitung tuh HA-nya ini berapa, gitu ya, HA-nya ini berapa. Nah, kebetulan di sini kalau misalnya dilakukan modifikasi gitu ya, dilakukan modifikasi nanti dia menjadi sama dengan VC kuadrat min VA kuadrat dibagi 2G, nanti akan menjadi HA-nya itu adalah 19 cm, sedangkan kalau yang HB-nya itu adalah 15 cm ya. Yang satu 19 cm, yang satunya lagi adalah 15 cm. Atau di sini ditulisnya sebagai 0,19 dan 0,15. Oke, saya minum dulu. Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini merupakan ini ya, apa namanya, aplikasi lain dari persoalan Bernoulli, dari kondisi A ke B ya, dari A ke B, di mana di sini A ini adalah sebuah reservoir ya, adalah sebuah reservoir, dan dia ini dihubungkan dengan pipa seperti ini, dan ada katupnya, valve-nya, dan ada outlet ya. Outletnya ini berupa pipa yang bentuknya kayak gini. Ini serem banget yang bikin pipa ini. Nah, ditanya ini ketika valve dibuka, berapa sih ketinggian maksimum dari pancaran air yang keluar? Ya, jadi ini dari B pada dasarnya nanti akan ada V0 ya.
kita itu nanti akan nyari berapa sih V0 V0 di B dan hitung berapa jadi tahapnya itu adalah kita hitung berapa V0 yang ada di katup B ini, yang ada di pipa keluaran B ini, kemudian nanti hitung berapa ketinggian maksimumnya menggunakan persamaan gerak parabola gitu ya, menggunakan persamaan gerak parabola itu. Nah, di sini pertama kita gunakan persamaan Bernoulli untuk kondisi A dan B, di mana di sini PA-nya ini terbuka ya. Di sini terbuka, PA-nya ini terbuka sehingga dia sama dengan tekanan atmosfer, dan juga di B sesungguhnya ya karena dia dibuka. Sehingga nanti bisa saling dihilangkan komponen yang PA dengan PB-nya ini. Nah, kemudian laju aliran air di A karena dia adalah sebuah reservoir, maka dianggap kecepatan turunnya itu dia 0 ya. Kecepatan turunnya itu dia 0, kemudian dia ini ada komponen ρA GH sebetulnya. ρA GH yang ini dikurangi sama yang ini gitu. Dikurangi sama komponen yang dari sini ya, komponen pipa yang kecil ini. Jadi yang besar ini ya dikurangi sama komponen yang ini. Nah, tentu saja dia tidak yang bagian L-nya ini, tapi bagian yang vertikalnya, karena kalau di fluida yang bagian miring ini tuh nggak terlalu signifikan ya, karena yang namanya tekanan hidrostatis itu kan lebih kepada kedalaman ya, lebih kepada kedalaman, jadi bukan ke bagian miringnya. Oleh karena itu kita ada komponen L sin theta-nya ini ya, ada L sin theta. Dan juga kalau misalnya, dan juga karena di sini disebutkan bahwa mengambil titik B itu sama dengan 0, maka di bagian kanan atau di ruas kanan di sini nanti rho GH B-nya itu 0 gitu ya, adalah 0, sehingga tentu saja komponen hidrostatis dari reservoir ini memang yang tadinya rho G dikalikan H itu harus dikurangi gitu ya, harus dikurangi dengan yang komponen yang pipa kecil ini. Makanya ada variabel ini. Kemudian karena yang ditanya itu adalah berapa VB, VB-nya adalah sekian ya. Jadi yang bertahan itu adalah komponen yang ini. Kemudian yang ini ya, yang setengah ρA VB kuadrat dengan ρA G H min L sin theta. Nah, ini yang masih bertahan sehingga nanti VB-nya adalah sekian. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa ketinggian maksimum dari semprotan air yang keluar dari B, ya udah kita menggunakan itu ya, ketinggian maksimum dari sebuah gerak peluru, di mana ini ada komponen Y-nya ya, komponen ini 30 derajat dari mana? Oh, dari soal ini 30 derajat dari sini, berarti sudutnya ini adalah 30 derajat ya, 30 derajat. Kemudian ini VY initial atau VY VY komponen vertikalnya adalah sekian. Nilainya sekian. Sehingga dari dengan menggunakan kinematika, karena ini kan gerak vertikal ke atas dipengaruhi oleh gravitasi ke bawah, maka kecepatan final yang di atasnya itu 0 dengan kecepatan awal yang diketahui adalah 6,4 meter per detik, dan dia ada komponen ininya ya, 2GH-nya itu ya. Komponen 2GH dengan H-nya ini adalah H maksimum yang nanti kita cari. Maka di sini didapatkan dia itu Y maksimumnya adalah sama dengan 2,25 meter. Nah, ini untuk yang soal 3. Untuk soal 4, air dipompa keluar secara terus-menerus dari ruang bawah tanah yang terkena banjir dengan laju 5 meter per detik melalui sebuah selang seragam dengan jari-jari 1 cm. Selang tersebut melewati sebuah jendela yang berada 3 cm di atas permukaan air. Hitung berapa daya pompa.
Nah, daya itu sendiri, dan daya itu kan sebentar, ini solusinya dia menggunakan pendekatan usaha energi, ya, menggunakan pendekatan usaha energi sehingga sehingga di sini diketahui misalkan air bermassa delta M dipompa dalam waktu delta T. Pompa meningkatkan energi potensial air sebesar delta U sama dengan delta MGH, ya. Jadi ini energi potensialnya. Kemudian energi potensial ditambah energi kinetik dari air, ya. Itu nanti akan menjadi ini, ya. Jadi perubahan. Jadi ini menggunakan teorema usaha energi di mana usaha dari gaya non konservatif itu adalah sama dengan delta U, perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Nah, di sini diketahui ini ada kecepatan, ya, ada kecepatan yang yang disalurkan atau kecepatan aliran air yang disalurkan melalui pipa homogen berjari-jari 1 cm. Kemudian ada sebuah jendela yang posisinya itu 3 meter di atas permukaan air. Jadi untuk ininya, yang untuk energi potensialnya adalah ini. Energi potensialnya adalah delta MGH, kemudian ininya energi kinetiknya adalah setengah delta M V kuadrat. Nah, kemudian untuk menghitung dayanya, daya itu adalah perubahan usaha, ya, perubahan usaha dari sistem yang kita tinjau dibagi perubahan waktu, ya, menjadi seperti ini. Nah, namun di sini M massa dari ini, ya, massa dari laju aliran massa di sini adalah delta M per delta T itu adalah sama dengan rho dari air dikalikan luas penampang dari pipa dikalikan dengan volume. Nah, ini baru ininya. Ya, ini baru ada kaitannya dengan fluidanya itu dari sini sebetulnya. Jadi kalau yang sebelumnya ini kita menurunkan dulu persamaan yang digunakan. Jadi dayanya itu dihitung dari mana, ya, dari sini, ya, bahwa daya itu adalah perubahan usaha dibagi waktu sehingga nanti didapatkan seperti ini. Nah, kemudian faktor yang missing di sini itu adalah delta M-nya, gitu, ya, delta M per delta T. Delta M per delta T itu kan sama juga debit dikalikan luas permukaan, debit dikalikan dengan debit dikalikan dengan densitas atau massa jenis, sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa delta M per delta T itu adalah sama dengan densitas dikalikan luas permukaan dari pipa dikalikan dengan kecepatan, ya. Nanti akan didapatkan dayanya, ya. Dayanya itu sebentar. Ini baru satu komponen saja, ya. Ini baru komponen yang berasal dari energi potensial, ya. Yang berasal dari energi potensialnya ini adalah 1,57 kg per second, ya, atau watt ini sebetulnya. Sebentar. Oh, sebentar, ini belum dikalikan. Oh, ini baru mencari delta. Oh, ini baru mencari debitnya, sorry. Ini baru mencari bukan debitnya, tapi perubahan massa terhadap waktunya. Perubahan massa terhadap waktu adalah 1,57 kg per detik. Nah, kemudian ini dikalikan dengan GH ditambah dengan setengah V kuadrat, sehingga nanti akan didapatkan daya yang keluar itu adalah sama dengan 65,8. Nah, jadi di sini untuk menghitung daya daya yang dimiliki oleh pompanya itu, cara menghitungnya itu, ya, kita hitung ininya energi potensial dari keluaran. Jadi ini tuh sistemnya kayak gini. Mungkin kalau digambar, ya,
Ini kan ada sebuah basement, gitu ya. Basementnya ini kebanjiran, gitu. Ini basementnya kebanjiran, nah sehingga ini ada jendela di sini, nah ini ada pipa untuk menghubungkan ini, gitu. Ya, nah di sini ada pompanya nih, ada pompa nyedot, nah ini keluar, gitu ya. Jadi ini air yang ada di sini ini dikeluarin. Nah, artinya di sini ini kan ada kalau misalnya, nah walaupun ini sebetulnya ini kan jadi di permukaan gitu ya, tapi kita nanti mengambil titik nolnya itu adalah posisi di mana si pompa itu berada, ya. Jadi di sini elevasi nolnya, ya. Sedangkan ini adalah elevasi di mana jendela itu berada, di mana si pipa itu nanti menjadi keluarannya, ya. Nanti ini delta H. Nah makanya di sini disebutkan bahwa usaha untuk mengeluarkan air, air keluar adalah sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Nah, di sini ya yang komponen ini itu adalah sama dengan delta M dikalikan GH, sedangkan kalau yang ini ditambah delta M setengah V kuadrat, gitu ya, delta M setengah V kuadrat. Nah, makanya nanti untuk menghitung daya, P adalah sama dengan W dari air keluar dibagikan dengan delta T. Nah ya, ini karena ini delta dan ini delta, makanya nanti ini menjadi delta air keluar, ya, ada deltanya. Ya. Nah, kemudian ini ya yang menjadi problem itu adalah berapa sih delta M per delta T untuk kasus ini. Nah, ini kan sama juga dengan rho dikalikan G dikalikan dengan H gitu ya. Salah. Rho dikalikan dengan A dikalikan dengan V gitu kan. Nah, sehingga dari sini bisa didapatkanlah ini bahwa A-nya ini adalah sama dengan pi R kuadrat karena dia itu penampang dari pipanya ini ya, penampang dari selang atau pipa yang digunakan, kemudian kecepatannya air dipompa secara yang terkendalanya dengan laju 5 ya. V-nya itu 5 ya. V-nya itu 5. Kita cari dulu berapa A-nya. Kemudian karena ini objeknya adalah air, maka dia dikalikan 1000 kg per meter kubik ya, sehingga nanti ini adalah perubahan masanya ya, perubahan massa dikalikan dengan GH ditambah dengan setengah V kuadrat, maka nanti didapatkan dayanya seperti itu. Nah, itu tadi untuk yang sebentar, ini tadi di report. Di report. Ini tadi adalah yang berkaitan dengan daya dari pompa. Nah, kalau yang nomor 5, ini kita kembali lagi ke persoalan viskositas. Bukan viskositas, kok tiba-tiba masuk ke viskositas. Kembali ke persoalan fluidostatik ya. Kembali ke persoalan fluidostatik yang digabungkan dengan Bernoulli ya. Fluidostatik yang digabungkan dengan Bernoulli. Nah, di sini sebuah wadah gitu ya, dengan settingan seperti ini. Pertanyaan ini ya, ada sebuah wadah, kemudian di wadah ini diisi air, airnya ini kemudian dikeluarkan menggunakan menggunakan sifon ini ya, siphon dengan mekanisme ini ya, di mana nanti laju air keluar di C itu berasal dari perbedaan tekanan hidrostatis di titik A
dengan di sini. Ya tentu saja memang kalau tekanan di atas permukaan air dengan di C ini sama sebetulnya, dia sama dengan tekanan atmosfer, tapi tekanan di titik A yang ada di sini itu ini kan kita udah belajar tekanan hidrostatik. P di titik A ini adalah tekanan 0 di atas ini dikalikan rho GH ya, dikalikan dengan rho GH dengan H-nya ini adalah sama dengan kedalaman dari titik A ini D. Nah, sehingga dari perbedaan tekanan tersebut muncullah keluar air seperti itu. Dan kondisinya karena A-nya ini dianggap sebagai sebuah reservoir, maka V di A-nya ini yang masuk ke dalam pipa ini tuh 0 gitu ya. Dianggap 0 seperti itu. Nah, jadi perbedaan tekanan tekanan di A kemudian sama dengan tekanan di C gitu ya, dengan tekanan backgroundnya itu adalah ini nih. Pada titik A kecepatan air adalah 0 dan tekanan di titik A adalah P0 yang dari atas, kemudian ada komponen rho GD-nya. Sedangkan PC-nya ini adalah sama dengan PC-nya ini sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kita dapatkan dengan menggunakan Bernoulli di kondisi A dan C, itu nanti akan kita dapatkan seperti ini. Ini untuk yang A-nya, ya, yang ini. Kemudian yang C-nya adalah yang ini. Nah, HC itu adalah HC-nya itu sendiri di ini kan ya. H1 ini ketinggiannya adalah 25 cm, D 12 dan H2 ini 40. Nah, makanya HC di sini ini nggak ada ininya ya, nggak ada pengantarnya ya. Tapi di sini HC-nya itu dia diukurnya sebentar. Kalau P0-nya ini saling menghilangkan. Kemudian HC. Oh ya, HC-nya itu kan D, kemudian HA-nya itu sebentar. Ini kenapa langsung tiba-tiba jadi begini ya? Sebentar. HC-nya ditambah A. Oh, oke. HC-nya ini karena dia dianggap paling bawah, karena elevasi dari C-nya itu atau ketinggian dari C-nya ini dianggap paling bawah, maka inilah baseline-nya ya. Inilah baseline-nya, makanya dia hilang di sini. Makanya dia hilang di sini karena baseline-nya itu dianggap di C. Jadi HC-nya itu 0. HC-nya itu 0. Jadi ketinggian di mana? Ketinggian di A ya. Ketinggian di A itu adalah H2 ya. Ketinggian di A itu adalah H2, tapi pressure yang ada di titik A itu berasal dari P0 yang ada di atmosfer yang ini, kemudian ada tekanan hidrostatik di titik A, yaitu rho GD gitu ya. Makanya dia akhirnya menjadi seperti persamaan yang ini. Nah, nanti kalau coba ya, ini saya uraikan. Ya, saya uraikan yang ini. Jadi untuk sifonnya yang ini gitu ya, ini kayak gini. Nah, ini tuh kan gini. Ini kalau misalnya Anda nggak punya pompa ya, nanti akan menggunakan siphon seperti ini. Jadi ini dari sini ke sini ini adalah D, kemudian ini adalah elevasi dari HC ini sama dengan 0, sama dengan Y0, baseline-nya itu adalah di sini. Kemudian yang ini itu adalah sama dengan H1, kemudian dari ini kan dari sini ya. Kemudian dari sini ke sini ini adalah sama dengan ini H1, ini H2. Kemudian ini ada air ya, permukaan airnya di sini. Di sini ini adalah P0, maka tekanan di A di sini ya, di titik A di sini PA adalah sama dengan P0 ditambah rho dikalikan, ini kan rho ya, ini rho dikalikan dengan G dikalikan dengan
apa ini? Ya sebentar. Ini saya ngambil itunya betul nggak ya? Ngambil, oh ya salah. Saya ngegambar ininya salah. H2-nya tuh nggak, bukan di sini, tapi di sini. Oke, ini saya hapus dulu supaya tidak membingungkan. Malah itu yang dihapus. Nah, sudahlah, ini aja. Jadi, oh ya, dari sini ke sini, ya dari permukaan ini D. Kemudian dari sini ke sini ini H2. Dari sini ke sini ini H1. Makanya di sini tekanan di titik ini, di inlet yang ini adalah rho G D. Itu ya, D kecil. D kecil. Sedangkan di C, ini kan C ya, bentar. Oh ya betul, di C. Di C ini, ya, di C ini tekanannya, ya, PC ini adalah sama dengan P0, ya. Kemudian nanti kita gunakan apa ini namanya Bernoulli, ya, Bernoulli di mana PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GHA adalah sama dengan, jadi A-nya yang ini adalah sama dengan PC ditambah setengah rho PC kuadrat ditambah rho GHC. Nah ini sama dengan 0, kemudian yang ini sama dengan 0, ini sama dengan P0, jadi tekanan atmosfer ini juga sama tekanan atmosfer karena di sini ya apa namanya, di tekanan yang ada di bawah ini kan berarti dia dipengaruhi yang atas kemudian ditambah dengan kolom air ini gitu kan ya. Nah, makanya bukan P0 ini, sorry ini saya salah. Bukan P0 tapi ini adalah P0 yang ini nih, yang ini P0 ditambah rho GD, ditambah rho GD. Ya. Ditambah rho GD sehingga nanti VC-nya ya. Sehingga nanti yang komponen P0-nya saling menghilangkan. Kemudian nanti VC kuadrat adalah sama dengan 2 rho GD ditambah sebentar. Ditambah apa dikurang? Oh ya betul, ditambah rho GHA gitu ya, atau H2 ya, ini H2 ya, maksudnya nih H2 ya, sehingga nanti rho G-nya ini bisa keluar ya, sehingga nanti menjadi VC adalah sama dengan akar dari 2 rho G D plus H2 kayak gitu. Jadi mana di sini HA ya, HA itu adalah sama dengan H2 ya. H di titik A, ketinggian atau elevasi di A itu adalah sama dengan H2. Makanya nanti persamaannya menjadi seperti ini. Itu pertanyaan pertamanya ya, Bang Masal. Dengan kecepatan dengan kecepatan berapa air keluar pada tabung C? Jika tekanan atmosfer adalah sekian, berapa tekanan dalam cairan di titik paling atas ya. Nah, di sini kita juga tetap gunakan persamaan Bernoulli untuk mencari berapa sih tekanan di B di sini ya. Tekanan di B ini di sini berapa? Ini kita baseline-nya itu karena ketinggian di C ini dianggap 0, maka baseline-nya bisa kita gunakan dari C. Nah, sehingga di sini yang kenapa persamaannya ini bisa menjadi seperti ini ya. Kenapa persamaannya ini bisa menjadi seperti ini? Karena kecepatan di B sama kecepatan di V itu sama. Lihat ya,
Kenapa sama? Karena dia ini adalah sebuah pipa homogen, ya, pipa yang memiliki luas penampang yang sama, baik itu di bagian C maupun di B, gitu ya. Makanya dia tidak ada perbedaan kecepatan, ya, tidak ada perbedaan kecepatan antara yang keluar dari C dengan yang ada di B ini. Dan pada saat air masuk ke A ini sebetulnya sama, ya. Pada air yang masuk, kecepatan aliran air yang masuk ke bagian A ini sama dengan VC sebetulnya. Nah, sehingga komponen rho VB kuadrat dengan rho VC kuadrat ini bisa saling menghilangkan. Yang kecepatan air, kecepatan air di posisi B dengan C itu sama, sehingga nanti tekanan di B itu adalah sama dengan P0. Nah, kalau di sini, ya, sebentar, ini berarti tekanan di, ya, ini berarti ini kalau di sini, ya, kalau ini adalah A, di sini adalah B, maka nanti di sini persamaan kontinuitasnya itu adalah PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB sama dengan PC karena baseline ditambah setengah rho VC kuadrat ditambah rho GHC. Nah, ini saling menghilangkan karena VB sama dengan VC, ya. Kemudian, nah ini PC ini kan sama dengan tekanan atmosfer ditambah 0, ya, ditambah 0 karena HC-nya ini kan di baseline di bawah. Kemudian ini PB ditambah rho GHB. Makanya nanti di sini HB ini apa? HB ini kan dihitung dari baseline di 0, maka HB itu adalah sama dengan H2 ditambah D ditambah H1. Makanya nanti PB-nya itu menjadi seperti yang tadi dicontohkan yang dituliskan di solusi, adalah sama dengan P0 ditambah rho G dikalikan dalam kurung H1 tambah H2 ditambah D. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ditanya tentang secara teoris berapakah ketinggian terbesar HI yang dapat diangkat oleh siphon. Ketinggian maksimum adalah ketika tekanan di B itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau di tekanan di B itu adalah sama dengan 0, maka ketinggian H1 harus lebih kecil dari ketinggian maksimum agar air tetap dapat mengalir. Ketinggian maksimum tersebut adalah H1 lebih kurang dari Hmax sama dengan P0 dibagi rho G dikurangi D dikurangi H2 sama dengan 9,79 meter. Ya. Jadi ini ininya syaratnya supaya ketinggian tersebar HI. Jadi ini kalau misalnya sifonnya itu diangkat, ya kan kalau Anda misalnya mengeluarkan cairan dari ember tapi tidak menggunakan pompa, ya, tidak menggunakan pompa. Ini kan pakai selang aja tuh. Nah, itu dibentuk bagaimana tekanan diferensial atau beda tekanan antara A dan B. Nah, mengakalinya itu adalah bagaimana Anda bisa ini mengangkat yang bagian atasnya ini, ya, H1-nya ini berapa ketinggiannya supaya dia masih tetap mengalir gitu. Secara teoris berapa ketinggian yang dapat diangkat oleh siphon. Jadi kalau misalnya dia itu terlalu tinggi, ya, kalau dia itu terlalu tinggi diangkatnya, ya airnya nggak keluar, gitu ya, airnya nggak keluar. Tapi kalau dia itu pas ketinggiannya, baru dia airnya itu keluar. Makanya ini adalah syaratnya, ya. Syaratnya itu adalah ini PB-nya itu sama dengan 0 sehingga P0-nya ini nanti pindah ruas, ya, pindah ruas sehingga nanti P0 itu adalah sama dengan rho G D plus H1 plus H2. Nah, nanti ditanya H1-nya itu berapa, gitu ya. H1-nya itu berapa, seperti itu. Oke, itu yang nomor 5. Oke, kita istirahat dulu sebentar.
Oke, yang menarik adalah dari soal tutorial yang baru saja disampaikan, ini pernah keluar di ujian, tapi untuk yang fisika dasar 1B, ya, untuk yang fisika dasar 1B, tapi dia berasal dari problem set yang muncul di buku Halida Resnick. Coba ya kita lihat di sini. Di buku Halida Resnick ini ada di ini problem yang ini yang selected problem, ya, additional problems di sini. Jadi bukan berarti ini ya soal-soal yang ada di buku Halida Resnick itu seringkali jadi ini ya, seringkali jadi problem untuk ujian ya, seringkali dijadikan sebagai problem untuk ujian. Seperti yang ini, figure 1457, yang problem 71 ini pernah muncul di ujian, nah yang ini ya, di ujian ketiga kalau nggak salah ya, di ujian ketiga tahun 2017 untuk problem tentang ini sebuah reservoir, kemudian dia dibolongin gitu ya, terus dihitung berapa kelajuannya ya, jarak maksimum dari X dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja soal kuis yang Anda laksanakan pada apa itu namanya, akhir pekan yang lalu itu juga bersumber dari soal ujian ya. Soal ujian tahun 2, nah yang ini ya. Yang ini. Jadi sebuah silinder pejal dengan tinggi, ini ada sebuah silinder nih. Ya. Yang ini nih silindernya nih, jadi ada sebuah, jadi gini ceritanya, kalau yang ini ya, oke, sebentar, mana sih tadi? Nah ini, nah yang ini ada wadah, ya, ada wadah, kemudian diisi air, ya, kemudian air ini dimasukkan sebuah silinder, ininya begini, penampang dari depannya begini, tapi sebetulnya kalau dia itu, kalau ini digambar dalam ini 3 dimensi ya, ini si silindernya nih gini, ya, kayak gini nih, nah gini nih. Nah, sebagian terapung gitu ya, di bagian sininya nih terapung gitu. Nah, tapi ini dilihat penampangnya dari depan gitu ya, dari depan. Nah, kalau di soal kuis ya, kalau tingginya masih oke ya, tingginya nih sama 4 cm. Tapi kalau di sini luas penampangnya dari A ini ya, yang A ini, A dari silinder ini, yang A ini kalau di soal kuis itu saya bikinnya 8 dikalikan 3,14 ya. Karena ini 8 pi cm persegi gitu ya. Nah, sedangkan si ininya sendiri, si siapa ini namanya, silindernya ini dia punya densitas S, rho S. Sementara di sini adalah rho A sama dengan 1000 gitu ya. Nah, dan diketahui bahwa perbandingan dari rho apa ini namanya, rho solid terhadap rho air adalah sama dengan 1,6, sama dengan 1/6 ya, adalah 1/6. Ini harusnya sebentar, kalau di soal apa itu namanya, kalau di soal kuis itu sebentar, saya nulisnya apa ya? Soalnya kalau di sini ya, kalau di sini ini apa namanya, ya, rho S per rho F ya, rho S per rho F. Saya kalau nggak salah nulis ininya juga di soal kuis itu rho S per rho F adalah 1/6. Makanya dia bisa ngapung. Kalau misalnya si tabungnya ini lebih berat, dia tenggelam ya. Kalau tabungnya itu lebih berat, nanti dia tenggelam. Tapi kalau misalnya
dia lebih ringan, nah makanya dia ngambang di atas permukaan air tersebut. Nah, ini makanya perbandingan ini adalah 1/6, bukan 1,6 ya. Ini saya ralat dulu 1/6. Jadi massa jenis dari air itu 6 kali lebih berat ya, 6 kali lebih berat daripada si massa jenis dari silindernya. Makanya dia ngapung di atas ini gitu ya. Nah, jika silinder terapung dalam cairan tersebut, tentukan dong berapa sih tinggi silinder yang muncul ke permukaan cairan gitu ya. Nah, itu gimana? Nah, ini caranya adalah yaitu lakukan sigma F. Sigma F-nya ini berapa? Ya. Gaya yang ke bawah sama yang ke atas. Tentu saja kalau yang ke bawahnya ini kan kalau ini permukaan air, ini adalah silindernya, maka di sini ada gaya berat ke bawah W ya. Dikurangi dengan ini kan gaya apung yang ke atas ya, dikurangi F apung itu adalah sama dengan rho air dikalikan dengan G gravitasi dikali dengan volume dari silinder ya, volume silinder yang pejal itu. Bukan pejal tapi yang padat. Makanya nanti di sini kalau gaya beratnya sendiri itu adalah sama dengan rho silinder dikalikan dengan G dikalikan dengan volume dari silinder. Ya. Nah, makanya nanti sigma F-nya itu ya adalah sedemikian ya. Sedemikian sehingga nanti untuk menghitung berapa ketinggiannya ya, untuk menghitung berapa ketinggiannya nanti ya ini dengan cara ini kan dengan cara ini nih ya. Kalau massa dari silinder ini saya gedein aja lah. Massa dari ini ya, kalau ini ya, jadi sigma F-nya ini adalah sama dengan gaya angkat ke atas ya dari Archimedes dikurangi dengan ininya gaya apungnya ya, gaya beratnya, dan karena dia itu terapung di atas maka gaya angkatnya jauh lebih besar ya, gaya angkatnya jauh lebih besar. Makanya di sini saya ini salah nih, harusnya karena dia terapung, maka ini syarat yang ini harusnya gaya apungnya dikurangi dengan gaya beratnya. Ini saya hapus. Gaya apung Archimedes yang ke atas dikurangi dengan gaya beratnya. Nah, gaya beratnya itu adalah rho S dikalikan G dikalikan volume silinder, sedangkan gaya apungnya itu adalah rho air dikalikan G dikalikan volume silinder. Nah, dari mana H bisa saya dapatkan? H ini bisa saya dapatkan dari sini. Karena massa dari silinder ini kan H ya, H, sedangkan yang ini ya, nah ini bedanya. V silinder yang apung ini ya, ini hanya yang terapung saja gitu loh ya. Ini hanya yang berada di bawah air saja. Kalau yang atas ini enggak, ya. Yang atas ini dia kan tidak dipengaruhi oleh air. Karena dia di udara. Oleh karena itu maka si ininya bagian yang yang gaya apung yang V silinder ini hanya yang tenggelam di dalam air, di bawah air. Di bawah air gitu ya. Makanya kalau yang gaya berat ke bawah itu seperti ini ya, ms adalah rho s dikalikan a dikalikan h, hanya ini adalah tebal dari silinder, kemudian nanti dikalikan dengan b. Sedangkan yang nanti akan dihitung dari persamaan Archimedesnya itu adalah rho f dikalikan a dikalikan dengan volume yang terapung dikalikan dengan g gitu. Nah, makanya yang di bawah air saja. Nah,
Yang salah itu mungkin ya itu tadi karena langsung disamakan gitu ya, langsung disamakan antara face cylinder yang komponen Archimedes dengan yang gaya beratnya. Nah itu yang nanti akhirnya menjadi salah karena yang dipengaruhi oleh gaya Archimedes itu adalah yang bagian kena air aja gitu, yang berada di bawah air saja gitu. Makanya yang ditanya ini kan berapa sih ya permukaannya gitu ya. Ya permukaannya ini adalah sama dengan ya dari sini ya, adalah sama dengan dari sini. Nah, ini kondisinya ya, kondisi statik ini sama dengan 0. Makanya nanti FA gaya Archimedes itu adalah sama dengan W ya, sama dengan W. Kemudian nanti didapatkan di sini rho F dikalikan dengan A dikalikan dengan YTR dikalikan dengan G itu ada dikalikan dengan G adalah sama dengan rho dari silinder dikalikan dengan A dikalikan dengan H dikalikan dengan G. Nah, makanya YTR Y permukaan sebentar, Y permukaan sebentar. Y permukaan itu adalah H dikurangi H permukaan sebentar. Tingginya 4 cm. Oh ya, jika silinder tentukan tinggi silinder yang muncul permukaan. Oh, justru yang ditanya. Oke. Nah, jadi kalau Y permukaan itu adalah tebal dikurangi dengan yang tenggelam, gitu ya. Jadi yang ini, yang permukaan ini, ya. Jadi yang ditanya, jadi ini adalah tebalnya, yang ini adalah yang tenggelam ini adalah YTR. Kemudian yang ini yang ditanya, ya, ini yang ditanya, Y yang muncul di permukaan itu berapa? Nah, Y permukaan adalah sama dengan tebal dikurangi ini kan, tebal dikurangi YTR. Nah, YTR ini kan dia dapatkan dari sini. Didapatkan dari persamaan yang ini sehingga nanti relasi akhirnya itu adalah sama dengan D dikalikan 1 dikurangi ini rho S per rho F seperti itu. Ya, karena ini kan A-nya dicoret, G-nya ini dicoret gitu kan. Makanya di sini YTR itu adalah sama dengan rho S per rho F dikalikan dengan D gitu kan, dikalikan dengan D, ini kan D, ini kan tebalnya. Nah, makanya nanti muncullah nanti sama dengan 10/3 atau 3,33 cm. Nah, kemudian si silinder ini ini kan apa ini namanya karena tadi dibiarkan begitu saja dia menjadi seperti ini, kemudian nanti dia dihubungkan dengan sebuah bola pejal di bawah, sehingga nanti yang tenggelam itu menjadi setengahnya, ya, yang tenggelam itu menjadi setengahnya. Nah, ini tentukan berapa sih jari-jari dari bola pejal yang dihubungkan dengan ini supaya si silinder yang atas ini dia menjadi tenggelam setengah bagian, ya, tenggelam setengah bagian. Nah, ini caranya sama karena kondisinya statik kita menggunakan persamaan ini kondisi statik, tapi sekarang ya ditambah dengan massa dari bola yang bulat ini, ya, apa namanya yang bola logam ini, ya. Di sini disebutkan logam nggak ya? Bola pejal lah, ini disebutkannya bola pejal, jadi bisa saja dia bukan logam. Jadi bola pejal. Nah, di bola pejal dia ini mengalami gaya berat dan gaya ini apa namanya Archimedes yang ke atas, gaya angkat ke atas. Tapi dia karena dia kondisinya tenggelam, maka ini ya apa namanya ini semuanya, ya. Dia terendam semuanya, sedangkan kalau yang di silinder ini dia tetap mengambang atau mengapung gitu ya, tapi yang mengapungnya ini menjadi sebagian, menjadi setengahnya. Kalau sebelumnya itu kan sebelumnya itu
ini kan hanya sebagian saja gitu ya, hanya sebagian besar dari tebal silinder tersebut yang tenggelam, tapi sekarang menjadi setengahnya. Nah, makanya untuk itu kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu persamaan fisika fluida statik. Dan bagian fluida statiknya ini adalah massa dari silinder yang ke bawah, massa dari bola yang ke bawah, kemudian gaya berat silinder ke bawah, gaya berat bola pejal ke bawah, kemudian gaya apung dari bola pejal ke atas, dan gaya apung dari silinder ini ke atas, gitu ya. Nah, di sini massa dari silinder adalah rho SAH, ini sudah kita tahu. Kemudian massa dari bola pejal adalah rho B dikalikan dengan volume dari bola. Kemudian gaya apungnya ini, kalau yang bola dia terapung seluruhnya, makanya menjadi rho F VBG. Sedangkan kalau yang ini, ya, yang silinder ini karena dia hanya setengah yang terapung, ya, atau yang ada di atas permukaan ini, makanya dia menjadi setengah rho F AH dikalikan dengan G. Nah, sehingga dengan memasukkan variabel ini semua ke persamaan kesetimbangan gaya ini dalam kondisi statik, maka nanti didapatkan relasi seperti ini, ya, di mana VB, ya, VB itu nanti adalah sama dengan 32 per 3 pi cm pangkat 3. Namun ini tuh volumenya yang dicari itu adalah jari-jarinya. Nah, karena volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3, maka nanti akan kita dapatkan R-nya itu adalah sama dengan 2 cm dari situ. Nah, perlakuan yang ketiga adalah supaya silinder ini betul-betul tenggelam, ya, berada di bawah air. Kalau tadi kan setengahnya, hanya setengah porsi saja yang dia itu berada di bawah air. Nah, sekarang kita ingin membuat semuanya ini tenggelam, maka diberilah beban di atas, ya, diberilah beban di atas yang kita nggak tahu. Tapi setidaknya di sini semuanya tercelup air, baik itu bola pejal maupun yang bagian silinder yang dari tadi kita utak-atik itu. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan ini, ya, kita ini kan dengan persamaan fluida statik juga, ya, dengan persamaan fluida statik juga, kondisi statik yang dialami oleh benda di dalam fluida itu, maka nanti akan kita dapatkan bahwa sekarang, ya, kalau gaya berat silinder dan bola pejal sama, ya, sama seperti di poin yang sebelumnya. Namun yang gaya apungnya sekarang berbeda karena seluruhnya sekarang berada di bawah air, ya. Gaya apungnya sekarang berada di bawah air. Nah, sehingga kalau ditanya berapa M-nya ini, ya, adalah menjadi seperti ini. Jadi gaya apung ke atas dari silinder ditambah gaya apung ke atas dari bola pejal dikurangi gaya berat dari silinder dikurangi gaya berat dari bola pejal dikurangi, ya, gaya berat dari massa yang di atas, ya, sehingga nanti dengan kondisi statik ini akan didapatkan bahwa massanya itu adalah sama dengan 16 pi gram. Kalau di kuis kemarin ini saya tulisnya 16 dikalikan 3,5 udah berupa nilai, gitu ya, udah berupa nilai, nanti nilainya itu adalah yang ini. Nah, soal ini, ya, sekali lagi berasal dari ini, ya, berasal dari salah satunya berasal dari sini, dari soal di Haliday-Resnick ini, ya, soal di Haliday-Resnick ini. Nah, yang ini nih, ya, yang problem 14-44. Ya, tapi tentu saja ini dikembangkan, ya, ini tentu saja dikembangkan sedemikian rupa sehingga kalau di sini nih hanya sampai sini, ya, hanya sampai problem dia diberi bola seperti ini, tapi kalau di soal ujian dia diberi ada massa di atas sehingga tenggelam seluruhnya. Nah, tapi sumber aslinya itu dari problem set yang muncul di Haliday-Resnick. Oleh karena itu, untuk sebagai persiapan ujian, ya, sering-seringlah ini melihat dari contoh soal
yang diberikan di sini. Nah, tentu saja di sini ada jenis soal yang belum keluar di modul tutorial. Coba saya lihat. Di modul tutorial itu, nah ini kalau ini menghitung densitas, hitung berapa F totalnya, jika diketahui volume dan kerapatannya adalah sekian, sekian, sekian. Nah ini hitung gaya totalnya, ini kan gaya totalnya ini kan dari ini ya, apa namanya, persamaan Archimedes ya, dari persamaan Archimedes sehingga didapatkan sekian. Di sini belum ada soal yang berkaitan dengan grafik ya, belum ada soal di modul tutorial itu yang menggunakan grafik tertentu. Nah, bisa saja untuk yang soal ujian semester ini muncul ada persoalan yang melibatkan grafik seperti misalnya nih problem 36 ya. Soal 36, soal apa, problem nomor 36, ini ada ada beban ya. Beban satuannya Newton. Jadi ini menggunakan figure 14.3. Nah ini dari sini, ini ada sebuah beban, dia itu ada di atas air gitu ya, kemudian dia itu nanti dipush ke dalam liquid gitu ya. Nanti kemudian menggunakan persamaan statika fluida dengan apa namanya, beban ke bawah sama gaya apung ke atas, ditanya berapa sih densitas dari liquid tersebut. Jika diketahui WS-nya itu adalah sama dengan 0,2 Newton pada saat di sini, kemudian nanti setelah hanya itu dicelupkan gitu ya, coba ya, rectangular block is gradually pushed down, the block has height D on the bottom and the top the block has height D, jadi dia punya ketinggiannya itu D, kemudian surface area dari bagian atas dan bawah itu A sama dengan 5,69, jadi dia bentuknya tuh luas penampang di atas sama di bawah itu sama. Kemudian figure 14-39B ini memberikan of block as a function of depth ya. Give the apparent weight, jadi ini adalah fungsi dari gaya berat terhadap kedalaman ya, gaya berat terhadap kedalaman. Jadi yang soal-soal yang menyangkut tentang grafik ini nih belum muncul nih ya, grafik yang soal-soal fluida yang ada grafik-grafiknya nih belum muncul. Jadi kebanyakan nih masih ya ini kayak hukum Pascal, kemudian tadi tekanan hidrostatik, persamaan Bernoulli dan lain sebagainya itu udah muncul, tapi yang berkaitan dengan grafik ini belum muncul. Nah, jangan-jangan nanti munculnya itu di ujian. Ini kebanyakan dari ujian. Bahkan ini beberapa soal ujian ini banyak yang mengambil dari sini ya. Nah, kalau ini yang terakhir diminta untuk untuk membuktikan bahwa kecepatan, gunakan persamaan Bernoulli untuk tunjukkan bahwa kecepatan dari angin ya, ini tabung pitot itu adalah tabung pitot itu adalah sensor yang digunakan di pesawat terbang, di mana dia digunakan untuk mengukur berapa kecepatan dari angin ya, kecepatan angin yang menghantam, bukan menghantam ya, yang melewati dari dari pesawat itu ya. Jadi salah satu sensor utama untuk mengetahui seberapa besar ini laju udara yang berada di sekitar pesawat itu menggunakan menggunakan sensor berbasis kepada tabung pitot seperti ini. Nah, ininya prinsipnya sama seperti yang waktu kita gunakan untuk yang ini nih, ingat enggak? Nah, yang ini ya, sebuah tabung pipa Venturi ya, pipa Venturi ini prinsipnya sama. Jadi kalau misalnya kita tahu kontinuitas di A dan B, kemudian kita juga hitung berapa tekanan hidrostatik di elevasi yang sama di tabung pitot, maka nanti bisa kita tentukan apa yang diminta gitu ya. Terutama di sini misalnya tentukan berapa sih kecepatan di hole ini nih, berapa sih kecepatan udara yang nanti akan masuk ke hole ini gitu. Nah, ini kan menggunakan
persamaan Bernoulli sebetulnya ya, di mana ada titik A di inlet yang ini, kemudian nanti ada titik B yang ada di sini, ya titik B di sini, di mana PA di sini, ya, di mana PA di sini adalah tekanan atmosfer, sedangkan PB ini kita nggak tahu, ya tekanan di B ini kita nggak tahu. Kemudian VA ini akan kita cari, ya VA ini nanti akan kita cari. Kemudian elevasi dari titik A dan B ini sama, ya elevasi dari titik A dan B ini sama. Nah kemudian yang nanti akan jadi hint itu adalah bahwa tekanan di PB itu bergantung kepada ini nih, bergantung kepada tekanan hidrostatik pada pipa U ini, ya. Jadi di sini ada sebuah liquid yang densitasnya ini rho gitu ya. Kemudian di elevasi yang ini dia tekanannya sama, ya, tekanannya sama. Jadi untuk mengetahui seberapa cepat angin masuk, kita tinggal menghitung seberapa jauh H ini meregang gitu ya. Berapa jauh perbedaan jarak antara H di kaki pipa U sebelah kanan sama kiri. Jadi kalau misalnya H-nya itu mengecil, maka kecepatannya itu makin kecil. Tapi kalau H-nya itu membesar, maka kecepatannya itu membesar. Tapi kita hitung dulu bagaimana relasi ini didapatkan. Tadi kita sudah dapatkan persamaan Bernoulli, hubungannya adalah seperti ini. Kemudian di U, ya di U, tekanan di A itu adalah sama dengan PB ditambah rho GH, ya. Rho GH-nya itu adalah rho GH yang ini, ya. Rho GH-nya itu adalah rho GH dari rho GH liquid yang ada di dalam ini, ya. Sehingga nanti V-nya ini, ya, sehingga V-nya ini menjadi 2 kali rho GH dibagi PU. Jadi dari sini, ya, dari jadi dia ini menyamakan antara tekanan ini, ya, menyamakan antara tekanan yang ada di bagian bawah ini dengan yang ada di sini, sehingga nanti dari persamaan Bernoulli-nya nanti akan kita dapatkan seperti ini. Jadi ini PA itu adalah sama, jadi PA yang ini adalah sama dengan PB ditambah rho GH. Di sini adalah PB ditambah setengah rho udara dikalikan VB kuadrat, ya. Kemudian nanti dengan menggabungkan antara tekanan hidrostatik dari pipa U dengan persamaan Bernoulli yang ini, nanti kita akan dapatkan laju udaranya adalah segini, ya. Jadi laju udara yang bisa nanti dihitung itu tinggal melihat dari ini, beda dari H-nya ini, melihat dari H-nya ini. Nah tentu saja kalau di pesawat yang modern ini nggak manual kayak gini, ini udah ada sensornya, ya. Ini udah ada sensornya, di mana kalau delta H ini membesar mengecil itu udah ada mekanisme pengukuran secara digitalnya. Nanti di fisika dasar 2 kita akan lihat bahwa hampir seluruh besaran-besaran fisis yang kita temui di fisika dasar 1 itu sekarang sudah bisa terukur secara elektronik, kan. Makanya kita juga punya tracer, punya 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 alat-alat rekam besaran-besaran mekanik. Sekarang sudah ada versi digitalnya dan bisa masuk ke media penyimpanan gitu ya, jadi disimpan secara elektronik. Nah itu karena ada konversinya, ada hal yang bisa mengkonversi dari besaran-besaran mekanik menjadi besaran listrik. Nah itu yang akan nanti kita pelajari di fisika dasar 2 sebetulnya. Nah, jadi yang kalau di pesawat ya dia pilot itu nggak akan melihat ketinggian dari air raksa ini atau beda jauh dari air raksa ini terus dia hitung, bukan. Dia udah dalam display digital, di mana dia itu display digitalnya itu berasal dari sensor yang mendeteksi perbedaan H ini. Jadi si pipa pitotnya masih seperti ini, device-nya manual. Tapi ketika delta H itu atau H-nya itu membesar mengecil, dia terbaca sama sensor. Entah itu sensor sensor ketinggian atau sensor tekanan dan lain sebagainya. Ada macam-macam. Sehingga nanti di kokpit
ya pilot tinggal melihat displaynya itu udah berupa angka gitu ya, udah berupa angka seperti kita melihat angka di kalkulator, seperti kita melihat angka di komputer dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian jika diketahui rho, h dan lain sebagainya adalah nilainya sekian, maka maka hitung berapa laju pesawat relatif terhadap udara. Ya udah tinggal masukin aja ke sini, nanti kita dapatkan kecepatannya itu adalah 63,3 meter per detik. Tapi untuk mendapatkan V ini, ya itu kita menggunakan ini, menyamakan persamaan Bernoulli dengan tekanan hidrostatik yang ada di pipa U itu. Sama seperti kasusnya pada tabung Venturi, ya. Pada tabung Venturi ini sama. Kita ingin mengetahui kan kalau di tabung Venturi, yaitu tadi ilustrasinya adalah Anda ingin mengetahui berapa cepat laju aliran gas atau fluida yang ada di dalam sebuah pabrik gitu ya. Ini juga sama, prinsipnya adalah dengan mengetahui seberapa besar delta H dari air raksa atau atau cairan kontrol yang ada di dalam pipa U ini. Dan seperti yang pernah saya sampaikan di kuliah, bahwa kalau dulu orang tinggal melihat delta H-nya diukur dengan penggaris, lalu ya ketahuan bahwa laju aliran dari fluida atau gas yang ada di pipa di pabrik itu ya sekian meter per detik dengan mengetahui berapa delta H ini. Tapi kalau sekarang kan semuanya digital, artinya delta H-nya ini nanti dikonversi menjadi pulsa listrik, gitu ya. Entah itu menggunakan sensor piezoelektrik, atau sensor tekanan, atau sensor jarak, atau sensor apa gitu ya, sehingga nanti diterjemahkan sebagai pulsa-pulsa listrik, sehingga nanti besar apa ya yang nanti muncul di tampilan itu adalah sudah berupa angka, ya sudah berupa angka seperti kita misalnya ngukur ini nih, seperti kita ngukur temperatur menggunakan itu termometer gun. Itu juga kan aslinya itu kan dia ini apa namanya, kalau dulu orang mengukur termometer itu pakai air raksa ya, jadi dia kembang kempis gitu ya, dari apa namanya panjang, kalau dia ada di tabung gitu ya, kalau misalnya memanjang kan kita udah belajar kaitan antara itu loh apa namanya penambahan panjang dengan temperatur. Jadi kalau temperaturnya tinggi maka dia tambah panjang gitu kan. Nah, air raksa juga sama seperti itu. Tapi kalau di termogan dia menggunakan radiasi dari inframerah ya. Dari inframerah yang by the way itu energi radiasinya itu sangat-sangat kecil ya. Karena untuk aplikasi ya hanya untuk mengukur ini aja, hanya untuk mengukur apa itu namanya pancaran inframerah yang muncul dari dahi kita gitu ya, dari dahi kita atau dari tangan kita gitu. Jadi bukan termogan itu berarti ini ya inframerah ditembakkan terus mantul gitu, bukan. Jadi si inframerahnya itu dari alami kita sendiri, kemudian dia dikumpulkan di sensor yang ada di situ, yang ada di termogan itu dikumpulkan, baru dia dibaca sebagai menandakan temperatur tertentu. Nah itu juga sama prinsipnya, dia ada beberapa besaran-besaran fisik yang sekarang bisa didigitasi sehingga tampilan akhirnya itu berupa itu tadi angka yang bisa kita lihat di display seperti halnya di kalkulator maupun di termogan itu. Nah ini juga sama di tabung Venturi dan juga tabung Pitot, di aplikasinya ini udah digital ya, di aplikasinya itu sudah bentuknya digital, jadi bukan dalam bentuk kita harus ngukur-ngukur gitu ya, si pilot atau co-pilot itu harus ngukur-ngukur pakai penggaris delta H-nya itu berapa, enggak. Karena ini sensornya kecil sekali ya. Tabung Pitot ini kalau di pesawat itu dia kayak kawat ini aja, kayak kawat aja di moncongnya pesawat itu. Kayak kawat nyembul aja gitu. Nah, itu unik gitu ya. Bahwa ya hal yang kayak gitu, yang sederhana seperti itu bisa dijadikan sebagai alat yang sangat penting ya untuk apa namanya untuk aviasi dan lain sebagainya. Karena kalau nggak ada dia ini apa namanya nggak tahu bagaimana dia ini kan, karena pilot itu kan harus bisa mendaratkan pesawatnya dengan kondisi angin apapun gitu ya. Jadi kalau dia misalnya nggak tahu angin berhembus kencang atau enggak,
dia ngegas gitu ya, nah itu bahaya. Dan atau sebaliknya, anginnya terlalu kencang dia nggak ngegas, itu berarti nanti dia kebawa angin dan lain sebagainya. Nah itu menjadi penting. Oke, soal-soal yang lain ini nanti akan ya ini tentu saja kalau modul tutorial ini pada dasarnya nanti akan diupload di mana? Di mana LMS EduNext kelas paralel ya. Sedangkan kalau untuk yang contoh-contoh soal, saya kurang tahu kalau kalian ini apa sudah beli buku Piwiki belum? Ada yang memiliki buku Piwiki? Nah, kayaknya teman-teman atau senior-senior Himavi itu udah mengkompilasi ya. Dan kalau Anda misalnya udah beli buku Piwiki, harusnya sih ini ya soal-soal dari ujian yang lalu ini udah tahu bagaimana cara menyelesaikannya, makanya dicoba gitu. Jadi jangan hanya dibeli terus dipelototin aja, enggak, memang harus dicoba supaya Anda nanti dapat sense bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi kalau tidak pun nanti jangan khawatir, ini nanti saya upload saja ya, nanti ini sebagai apa ya, bahan-bahan untuk persiapan ujian. Nanti bisa diperlihatkan gitu ya, nanti bisa diperlihatkan untuk di kelas kita aja, jadi ini untuk tidak untuk disebarluaskan ke kelas yang lain ya. Kalau Anda udah punya buku Piwiki ini seharusnya ini hanya redundant aja nih, Anda udah punya seharusnya untuk cara-cara dari ini ya, dari soal-soal yang lalu ini gimana penyelesaiannya. Oke. Saya kira itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan nanti ditanyakan di pertemuan kita di hari Senin terkait dengan apa namanya soal penyelesaian dari Frida ini. Nanti hari Senin insya Allah kita akan mengakhiri ya topik kuliah kita, nanti diakhiri sama itu apa namanya, diakhiri sama termodinamika 2, membahas tentang efisiensi dan entropi. Ya, ini saya stop share. Ya, saya stop share. Ini kondisinya juga udah gelap di tempat saya. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya ya. Selamat sore. Ini saya stop recording. Selamat sore.